dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di majelis yang mulia ini menjadi satu harapan bahwa akan menjadi wasilah turunnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga semoga tersurah limpahkan kepada junjungan alam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan para penerusnya warasatul anbiya, santri, santriwan, santriwati, para ustadz, para ustazah, yang mana tentu dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan mendapatkan rahmat daripada malaikat. Hadirin ikhwatu iman yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pembahasan yang telah lalu, telah kita pungkas sedikit mengenai suatu bahasan yang nyanuto silap deui panginten banyak. Sasasi ka pangkar ngabahas naon dah. Silap deh gitu haruf itu gitu. Iya, jadi sedikit dulu kita bahas sepintas mengenai tentang al-hayawanat, tentang hewan. Jadi al-hayawanu atau bahasa kita hewan itu terbagi kepada dua. Ada memang hewan dalam artian binatang, baik itu binatang liar ataupun binatang ternak. Ada juga al-hayawanu dalam artian di sini adalah kita sebagai manusia. Tentu ada bedanya antara al-hayawanu manusia dengan al-hayawanu binatang. Yang telah lalu kita bahas bahwa yang membedakan antara manusia dengan binatang itu adalah karena keberadaan akal di dalam diri manusia, sehingga beda antara manusia dengan hewan. Namun kendati pun demikian, walaupun berbeda antara hewan binatang dengan hewan manusia, pada hakikatnya antara keduanya terdapat sebuah kesamaan yang cukup mencolok, yang cukup besar. Jadi kalau dilihat antara perkara yang persamaannya dengan perbedaannya, itu hakikatnya lebih banyak persamaan banding perbedaannya. Ya perbedaannya cuma satu, banyak akal satu. Tapi selebihnya banyak persamaan antara manusia dengan hewan. Ya mungkin dari mulai yang dohir Pak, yang nampak dari fisik saja. Kan banyak persamaannya. Manusia punya tangan, hewan pun punya tangan, kaki. Binatang punya kaki, kepala. Bahkan kalau lebih dalam lagi, persamaan antara manusia dengan binatang itu ternyata organ-organ tubuh manusia ada yang mirip dengan organ tubuh binatang, atau ada organ tubuh binatang yang mirip dengan organ tubuh manusia. Saya lupa lagi Pak, kalau tidak salah itu kelinci, tidak tahu apa itu, yang dijadikan bahan praktek operasi bedah. Itu yang dijadikan bahan praktek operasi bedah. Piraku apanya aya naon kanggo praktek operasi bedah gitu tuh. Jalmi gitu. Kumaha lamun teh mah gagal. Atau we lapur nyawana. Maka yang dijadikan bahan prakteknya itu bukan manusia tapi hewan. Yang memang dilihat daripada
anatomi organ tubuhnya itu mengalami atau mempunyai kemiripan dengan manusia. Nah selebihnya, jika kita tadi melihat daripada persamaan antara sesuatu yang nampaknya, yang dohirnya, ternyata antara manusia dan hewan pun mempunyai persamaan yang memang tidak kasat mata. Apa? Yaitu sama-sama keduanya menginginkan dan membutuhkan yang namanya kebebasan. Jadi hakikat manusia itu ya ingin bebas. Seperti halnya hewan, seperti halnya binatang. Binatang pun membutuhkan dan menginginkan kepada yang namanya kebebasan. Aya apa binatang anu terbelenggu ku aturan gitu. Sopan kadangkala mah geuning hayam gitu, hayam wae nuju amang dina buruan tuluy aya panto bumi molongo jol sup weh lebet. Tos dilebet kumaha jol porocot weh. Modal eta hayam. Tuh padahal secara aturan bumi teh sanes tempat kotoran hewan. Ari ieu eta hayam jol porocot di mana wae. Ya. Jadi hoyong bebas hoyong henteu eta hayam. Hoyong bebas. Padahal eta dina bumi banyak tos aya tulisan untuk hayam jangan buang kotoran di rumah. Tos aya tulisan gitu padahal apa di bumi teh ngajeblak badak. Cik pa eta hayam pamit ningal tulisan eta bakal kumaha? Bakal nurut moal. Atawa porocot we gitu teh. Terus aya tulisan untuk ayam jangan buang kotoran di sini. Kumaha teh? Terus aya tulisan mangkani anya da cenah. Rek aya tulisan rek henteu. Da nu namina hewan mah teu gagaduhan akal. Bade ngartos kumaha kana tulisan eta. Sehingga bade nurut kumaha kana aturan anu ditempelkeun dina tulisan eta da ngartos ge henteu kana tulisanana. Karena apa? Karena tidak mempunyai akal untuk memahaminya. Lalu menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kalau begitu orang yang mempunyai akal akan nurut pada aturan? Apakah kalau manusia melihat tulisan, yang mana tulisan itu mengandung aturan, dengan keberadaan akalnya akan nurut? Nah, seperti halnya mungkin Pak ya kalau di jalan-jalan suka ada apa, misalkan ya candaan-candaan itu Pak dalam tulisan itu. Jangan tengok kiri. Ayat tulisan jangan tengok ke kiri di payun teh. Tah kira-kira kebanyakan orang akan menengok atau tidak? Menengok. Padahal eta ngagaduhan akal. Nah, kalau begitu nurut tidaknya pada aturan itu bukan karena adanya akal atau tidak, tetapi mau atau tidak. Nah, seperti halnya hewan. Hewan tidak nurut pada aturan. Hewan ingin yang namanya kebebasan. Itu bukan dikarenakan ketidakberadaan akal pada hewan. Tapi ya memang seperti itu hewan diciptakan. Mereka lepas dari aturan hingga mereka hidup dengan bebas. Aya beurit aja. Padahal eta teh tos aya di bumi teh panto, muka di panto teh. Ngaja dibukakeun kitu kanggo beurit. Ari hek teh. Beurit eta lebetna jalan panto atanapi ngaliangan kai, ngaliangan papan. Biasana masuk ngaliangan papan. Tuh padahal cek aturan tah ka dieu lebetna. Kana panto tos disadiakeun tapi anger we papan di liangan. Nya lamun misalkeun nya saupami tiap urang tiasa ngobrol sareng beurit mah nya saur beurit teh meureun nya kumaha dewek we cenah. Bebas. Hirup-hirup urang cek beurit. Nah gitu, jadi memang hewan itu memang terlahir berada di dalam
kebebasan. Halnya manusia pun sama, fitrahnya adalah memiliki kebebasan. Sehingga kalau muncul Pak ya, hak asasi manusia yang mana merujuk kepada kebebasan hidup manusia, bahwa manusia dilahirkan ke bumi ini mempunyai hak prerogatif yang harus dipenuhi, kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, dan hak-hak lainnya. Nah, maka ini dilindungi oleh negara. Namun kadangkala ini dijadikan tameng penyimpangan di dalam agama hak asasi itu. Kenapa Anda melarang LGBT? Kenapa homoseks harus dilarang? Bukankah ini adalah hak asasi manusia? Bukankah ini hak kebebasan manusia dalam hidup, dalam menyalurkan seksnya? Kenapa harus dilarang? Nah, ini kan dibelanya oleh undang-undang hak asasi manusia itu. Nah, tapi kendati pun demikian Pak, terkait binatang yang tidak mempunyai aturan atau ingin membutuhkan yang namanya kebebasan, yang namanya binatang itu di dalam melaksanakan kelangsungan hidupnya mempunyai pola yang teratur. Beda dengan manusia Pak ya. Manusia mungkin bisa jadi punya pola dalam hidupnya, tapi antara yang satu dengan yang lain bisa berbeda-beda polanya. Tapi kalau binatang, satu jenis binatang harimau, semua polanya sama. Sehingga kan kalau harimau berkeliling hutan, biasanya itu 1 bulan ke depan maka akan, atau 2 bulan ke depan maka akan melewati jalur yang ia pernah lewati ini. Kadinya we terus muter nate punya pola. Ada burung yang sekian ribu kilometer ia terbang lalu turun hingga di sebuah dataran, lalu ia menandai sebagai batas terbangnya. Pola. Semua binatang punya pola dan polanya berbeda-beda. Nah, tetapi hakikatnya tadi yang bisa dipersamakan antara manusia dan binatang ini adalah butuh kepada yang namanya kebebasan. Nah, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Kendati pun demikian, di dalam praktek kehidupannya, di dalam realita kehidupannya, kadangkala manusia mengalami suatu kekacauan sosialisasi, kekacauan bermasyarakat, bahkan mengalami kekacauan berumah tangga. Mengapa hal ini terjadi? Karena memang tidak bisa dilepaskan dari keberadaan yang namanya akal. Maka yang namanya akal itu bisa mengangkat derajat martabat manusia dan bisa meruntuhkan kehidupan manusia karena akal. Ku akal mapaknya naon teh dina lampu merah gitu. Lampu merah berem kan kedahna maliren. Hari ieu ti belah kiri maraju. Sareng teu aya pembatas jalan pan sok kumaha Pak. Dipalipirkeun banyak, dipalengkotkeun ke belah kiri. Nguriling we gitu. Lolos teu kedah ngantosan heula lampu beureum tuh eta teh ku akal ngahela menghela. Oh cenah lain ngahela cenah sanes menghela kreatif nu kitu teh. Mohon da tukang ngadamel hadis palsu ge Pak nya eta teh kreatif gitu teh palinter eta teh. Nu tukang ngadamel hadis palsu dugi ka jumlahna ribuan gitu teh. Nutos tersebar di masyarakat itu teh dugi karebuan teh. Wah eta teh jalmi-jalmi kreatif, jalmi-jalmi palalinter hungkul dugi katiasa nyusun bahasa Arab kaidahna leres kahartos ku umat deuh eta teh reueus nalika diaos kana hate teh nya atuh da pahalana wah kagugudag lamun sapertoseun teh ageng pahalana dijanjikeunana sing saha anu ngalakukeun salat 2 rakaat
misalkan dina waktu sonten gitu, atau dina waktu maghrib. Nah, sesudah sholat maghrib sebelum sholat isya melaksanakan sholat 2 rakaat dan membaca qul huwallahu ahad dalam 2 rakaatnya, maka akan dibangunkan istana di surga. Nyasahan teu kabita atuh banyak. Mung 2 rakaat bari jeung dina 2 rakaat eta teh maca qul hu. Budaknya barangkali ge tiasaeun gitu. Teras ganjaran naon bakal dibangunkan di sawarga Allah Subhanahu wa taala istana anu kacida megahna, anu kacida agrengna, saha teu kabita ngan hanjakal. Hadisna hadis dhaif gitu. Hadisna hadis dhaif, teu puguh saha periwayatna, sanad susunan sanadna teu aya. Hadis palsu punten, hadis maudhu gitu. Tah eta didamel ku jalma-jalma anu kreatif. Nah, jadi kadangkala Pak tadi permasalahan-permasalahan yang muncul di kalangan manusia, baik itu dalam berumah tangga, dalam hal sosial, bermasyarakat, dalam hal perekonomian, itu tidak lepas dari keberadaan yang namanya akal tadi. Sehingga pada akhirnya walaupun fitrah manusia itu bebas, menginginkan yang namanya kebebasan, mau tidak mau memerlukan, perlu adanya yang namanya aturan hidup. Bahkan untuk mendukung, untuk apa mungkin ini bisa dikatakan ketika terjadi perang dunia kedua itu alibi, mungkin bisa dikatakan sebagai alibi juga Pak. Kasusnya ketika terjadi perang dunia kedua, yaitu untuk membenarkan tindakan mereka yang melegalkan seks bebas. Mereka membenarkannya dengan telah terjadinya krisis manusia yang sangat parah. Artinya apa? Jumlah manusia pada saat itu sedikit. Ini dikarenakan terjadinya perang tadi. Laki-lakinya sedikit, sedangkan wanitanya banyak, akhirnya dilegalkanlah seks bebas. Itu alasannya. Ya mungkin ini sebagai alibi gitu. Ya pada hakikatnya ya memang ingin begitu manusia. Maka ketika ini dilegalkan, disambut baik, disambut meriah oleh masyarakatnya itu. Nah, jadi tapi muncul dampak-dampak atau akibat-akibat yang meresahkan, yang pada akhirnya meresahkan masyarakat itu pula, yang pada akhirnya mengacaukan tatanan masyarakat itu pula. Seperti munculnya penyakit-penyakit AIDS, munculnya pembunuhan-pembunuhan karena berebut wanita. Itu tidak lepas. Nah, bahkan ketika kita melihat tatkala pada masa jahiliyah sebelum kedatangan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada saat itu orang-orang mereka bertindak dalam bermasyarakat, dalam bersosial, bahkan dalam berumah tangga sesuai apa yang mereka inginkan. Walaupun memang sebelumnya sudah ada syariat yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam, oleh nabi-nabi sebelumnya, yang memang masih berlaku di bangsa Arab jahiliyah pun pada saat itu, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Kenapa? Karena ingin bebas. Maka nafsulah yang menjadi penuntun kehidupan mereka pada saat itu. Dan akhirnya benar saja yang terjadi adalah kekacauan yang sangat luar biasa. Salah satunya ada sebuah riwayat mengenai talak yang terjadi pada masa jahiliyah. Jadi di mana ada suami istri pada saat itu, yang mungkin suaminya sudah merasa bosan dengan istrinya, atau karena ada masalah
Nah, si suaminya tersebut menjatuhkan talak kepada istrinya. Ini pada masa jahiliyah. Menjatuhkan talak, lalu ia merujuknya kembali, walaupun ia sudah mentalaknya berpuluh-puluh kali. Sedangkan batas talak di dalam syariat Islam berapa kali, Bu? Batas talak yang bisa dirujuk? Hiji tilu. Dua apa aja? Talak anu tiasa dirujuk. Tos talak tilu mah tiasa rujuk. Harus ada nikah dulu. Harus dinikahi dulu oleh yang lain, dan pernikahannya ini adalah nikahan sohihan, barulah bisa kembali. Kalau sudah berpisah dengan suaminya itu bisa kembali dengan suaminya yang dulu. Tetapi pada masa jahiliyah ini, nah diungkapkan bahwa kana rajulu yutlikum ra'atahu, bahwa ada seorang laki-laki yang mentalak istrinya masya'a, sekehendak dia, sekeingin dia. Minat tolaki summa yuraji'uha, kemudian ia merujuk kembali si istri yang pernah ditalak itu. Qabla antan qadi iddatuha, sebelum sampai masa idahnya. Jadi sebelum masa idahnya hampir habis, nah si suaminya datang kembali kepada istrinya dan meminta supaya mereka rujuk. Walau tallaqaha alfa marratin, sekalipun si suaminya ini mentalak istrinya beratus-ratus kali, walaupun sudah beratus-ratus kali, ia tetap merujuknya, yuroji'uha, si suaminya tetap merujuknya, padahal cuma 2 kali batasnya. Nah ini Pak, mungkin sampai sini sudah bisa kita bayangkan bagaimana perasaan seorang perempuan ketika diperlakukan seperti ini oleh seorang suaminya. Dirujuk, aya masalah sakedik, langsung dilepaskeun deui, telami, dirujuk deui, dilepaskeun deui, walau alfa marrotin, walaupun beratus-ratus kali dan beribu-ribu kali. Kana lahul haqqu fi muraji'atiha. Jadi ketika terjadi talak ini tidak bisa dinikahi oleh yang lain, bahwa suaminya yang mentalak itu adalah yang lebih berhak merujuk istrinya. Gitu. Pa'amidar rajulun limra'atihi faqala laha, maka si suaminya itu dengan sengaja, dengan sadar berkata kepada istrinya, la awiki, aku tidak menyayangimu, wala adu'uki, namun aku juga tidak akan mengusirmu, tahillina, engkau selamanya tetap. Qalat, si istri tersebut berkata, wa kaifa, bagaimana maksudnya, terus kumaha maksadna, anjeun nyarios kitu. Qala, suaminya menjawab, utallikuki, yaitu aku akan mentalakmu, faida dana mudiyu iddatika roja'tuki, dan apabila telah sampai mendekati masa penghabisan idahmu, roja'tuki, aku akan merujuk engkau kembali. Nah, jadi bagaimana ini kita sudah bisa bayangkan rasa sakit yang teramat dalam yang mungkin dialami oleh si istri tersebut, diperlakukan sekeji ini oleh suaminya. Gitu. Pasyakkatim ro'atu, maka si istri tersebut mengadukan amroha, permasalahan ini, lin nabiyyi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menurunkan ayatnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, at-talaqu marratani. Tolak yang bisa dirujuk itu adalah marrotani, 2 kali. Talak 1 masih bisa, talak 2 masih bisa rujuk. Tapi ketika sudah mencapai talak yang ketiga, nah ini sudah tidak bisa rujuk.
Artinya kalau mau kembali lagi harus diselingi dulu oleh laki-laki lain dengan nikahan yang sohihan, bukan tanpa paksaan, bukan dengan rekayasa. Itu. Namun cuman kadangkala suka ada mispersepsi Pak ya di masyarakat kita mungkin terkait talak 3. Jadi kadangkala talak 3 itu jatuh ketika si suami mengatakan, aku menceraikan dirimu kepada dirinya sebanyak 3 kali. Nah ini masih ada kadangkala pemahaman yang seperti ini. Namun hakikatnya bukan seperti itu. Jadi yang dimaksud talak 3 itu adalah ia menceraikan istrinya, lalu rujuk kembali, jatuh talak 1. Diceraikan lagi,